Oke, what's up guys? Nah, kali ini gue bakal bercerita tentang film kartun lagi nih. Film ini sendiri berjudul Son of Bigfoot. Film ini sendiri dirilis tahun 2017 lalu. Nah, film ini bakal bercerita tentang seorang anak yang sering diremehkan oleh teman sekolahnya. Dan tanpa dia sadari, dia punya kekuatan super cuy. Oke, mungkin kamu penasaran gimana sih cerita selanjutnya? Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Nah, jadi awal filmnya kayak gini nih. Di sini diperlihatkan sebuah hutan belantara. Lalu terlihat juga ada seorang profesor yang sedang dikejar banyak banget petugas di sana. Dan dengan napas bakonya, dia pun berlari dan terus berlari. Dan ternyata faktanya nih, dia ini mau ditangkap sama pengusaha yang sangatlah jahat. Tapi si profesor ini berhasil kabur. Sampai dia pun melompat ke air terjun. Dan wih, apa gak mati dia ya? Gak tau lah, ceritanya sampai situ aja guys. Nah, kita pindah ke sebuah keluarga. Dan ternyata juga di sini si ibu dan anaknya ini adalah istri dan juga anaknya si profesor. Idih, lucu banget anaknya ini, mirip kayak gue lagi kecil kayaknya. Nah, singkat cerita, setelah 12 tahun kemudian, anak si profesor ini sudah dewasa. Dan dia bernama si Adam. Tapi dia ini sering banget dibully sama teman-teman sekolahnya. Bahkan dia pun banyak banget dilempari permen karet di rambut jabrinya ini nih. Nah, sampai tibalah di sini, si Adam ini sudah merasa jengkel dengan ulah teman-temannya itu. Dan sampai tiba-tiba, plak! Nah, di sini dia pun merasa terkejut karena tiba-tiba sepatunya ini bisa jebol. Lalu pas di lorong, si Adam juga merasakan pendengarannya sangatlah sensitif. Sampai dia ini bisa mendengar semua orang di sana. Bahkan semut yang sedang ngegosip pun bisa dia dengar. Lalu di sini si Adam lagi-lagi bertemu dengan teman yang ngebulinya tadi. Dan kali ini si Adam pun akan melawannya. Kok malah kabur anjing si Adam? Gua kira setelah punya kekuatan super mau ngelawan, malah kabur. Ada aja nih si Adam. Oke, tidak apa-apa, lanjut. Nah, di sini si Adam ini berlari ke lapangan basket. Dan di sini si Adam lagi-lagi dibully oleh trio ubur-ubur ini. Sampai tas si Adam pun dilempar ke ring basket. Dan pok, nyangkut lah udah tas si Adam di situ. Nah, saat di rumah, ibunya ini kesusahan banget nih buat ngambil permen karet di rambut si Adam. Udah pakai minyak, udah pakai sabun, tetap aja nih permen karet nempel di rambut si Adam. Sampai si ibu ini punya ide. Udahlah, kita potong aja nih rambut jabrinya, Dam. Susah banget ibu ngambilnya. Nah, sampai akhirnya si Adam ini setuju sama ide si ibu. Nah, gini kan keren. Rapi lah dikit, Dam. Lalu pas pagi harinya, set, pancing, panjang lagi rambut si Adam. Dan di sini si Adam juga merasa terkejut. Sampai si Adam juga memotongnya sendiri. Aduh, ada-ada aja nih si Adam. Gak bakal aku bersop sama lu, Dam. Nah, sampai di sini terlihat rambut si Adam yang gak jelas potongannya. Gak tahu potongan apa nih. Lalu si Adam yang merasa malu, dia pun akan berangkat sekolah dengan menggunakan topi milik ayahnya. Tapi si ibu yang melihat si Adam pakai topi itu, dia pun merasa sedih karena suaminya telah tiada. Nah, setelah itu si Adam pun berangkat pergi ke sekolahnya. Nah, lalu di sini kita pindah ke si Herko nih. Di sini si Herko ini sedang mengantar para investor yang mendatangi perusahaannya. Karena si Herko ini akan memiliki penemuan yang sangatlah hebat. Dan ternyata nih, dia ini sedang membuat ramuan penumbuh rambut secara cepat. Lalu si peneliti ini akan melakukan pengujian. Dan pok, banjai. Tapi sayangnya penemuan itu gagal. Sampai rambutnya pun bisa terbakar. Ada aja rambut terbakar. Kutu lagi main petasan apa? Oke, lanjut. Nah, di sini Sim berganti ke si Adam lagi nih, dimana dia ini sedang mengobrol bersama temennya. Serta di sana juga si pembuli juga diskor dari sekolahnya. Lalu di sini si Adam juga dipanggil untuk mengambil tasnya yang kemarin nyangkut di ring basket. Dan di sini si Adam juga mendapatkan teguran, jangan bertengkar lagi di sekolah. Nah, pas si Adam mau pulang nih, dia ini dipatakin sama trio ubur-ubur tadi. Dan mereka ini ingin merobek topi milik ayahnya. Bentar, udah panjang lagi aja rambut si Adam. Subur sekali rambutnya, Dam. Kasihlah buat rambut yang bawah. Aduh. Oke, lanjut.
Nah, si Adam yang takut, dia pun langsung lari dari mereka. Lalu pas ditangkap, opak, manjai, ternyata si Adam ini bisa kumpul cuy. Tapi dia ini tetap kabur dari mereka. Nah, sampailah si Adam ini ke rumahnya. Tapi trio burbur ini tetap mengejarnya. Dan pang, wanjai, pecahlah tuh kaca. Lama-kelamaan greget juga gue lihat tika bocah 3 ini nih. Nah, di sini si Adam ini gak sengaja nih ngelihat lubang di rumahnya. Korek-korek lah nih sama si Adam. Korak. Nah, di sini si Adam ini nemuin sebuah kotak di dalam situ. Dan pas dibuka, ternyata itu surat dari ayahnya cuy. Lalu pas malam harinya, pas ibu datang nih, si Adam ini udah penasaran banget nih, pengen nanyain tentang surat ini. Dan pada akhirnya juga, si ibu ini menjelaskan kalau ternyata ayahnya ini masih hidup. Dan di sini si Adam ini merasa kesal dengan si ibu. Kenapa dari dulu dia selalu berbohong tentang ayahnya? Nah, karena si Adam ini sudah tahu alamat si ayah, dia pun mencoba untuk kabur dari rumahnya. Nah, naiklah nih si Adam. Awas jatuh Dam. Lu jatuh beda cerita nih film. Nah, lalu di perjalanan, si Adam ini bertemu dengan supir truk. Dan di sini si Adam ceritanya mau nebeng nih, tapi gak gelantungan kayak anak-anak sekarang nih. Si Adam ini baik-baik mau naik di depan. Alright, close the door. Nah, pagi harinya, si ibu ini ngerasa bersalah kepada si Adam. Dan dia ini mencoba untuk membujuknya. Dan jebret, Eko hilang. Paniklah di sini si ibu. Ternyata si Adam udah kabur. Nah, singkat cerita juga, si Adam ini sudah sampai ke tujuan. Tapi di sini anehnya, gak ada rumah satupun di sana. Berani juga di sini si Adam. Mantap pemain si bolang kayaknya nih. Nah, dia pun masuk ke hutan dan melihat-lihat di sana. Sampai dia melihat pemandangan yang sangatlah indah. Widih, keren banget coy. Nah, tapi saat menikmati pemandangan itu, di sini si Adam merasa ada hewan buas di sana. Kaburlah di sini si Adam, ganggu aja nih si kambing. Dan di sini si Adam ini gak sengaja kakinya terkena jebakan. Dan peletak, wancai, gelinding-gelinding tuh si Adam. Hingga pada akhirnya kudubak. Nah, jatuhlah si Adam ini di aspal. Tapi saat yang bersamaan juga datang juga supir truk dan hampir saja menabrak si Adam. Tapi tiba-tiba serepet, wanjai, tiba-tiba si Adam ini dibawa oleh sosok Bigfoot. Nah, kalian pasti nggak tahu kan Bigfoot itu apa? Bigfoot itu adalah monyet berbulu angsa bodoh. Salah ya? Oh iya, monyet berbentuk manusia. Oke, sorry, kanjut. Nah, di sini si supir ini pun kaget. Kok ada Bigfoot di sini? Lalu di sini dia pun melapor polisi. Pak, saya melihat Bigfoot, Pak. Wah, akhirnya berita itu pun viral di mana-mana. Sampai kedengeran nih sama si Herko. Lalu si peneliti ini menyuruh si Herko buat menangkap si Bigfoot. Nah, disamperin lah nih si supir truk ini. Lalu si bapak ini menjelaskan kejadian itu. Lalu di sana juga mereka menemui tas milik si Adam. Dan di belakangnya ternyata ada alamat rumahnya si Adam. Nah, kuculuk, datanglah bawa si Herko ke rumah si Adam. Dan bak, tapi di rumah itu udah gak ada siapa-siapa karena si ibu udah pergi dari sana. Nah, di sini pas si Adam kebangun nih, wanjing, kok ada Bigfoot? Paniklah di sini si Adam, kok ada Bigfoot di hadapannya? Lalu si Bigfoot ini dengan santainya nih jelasin ke si Adam kalau dia adalah ayahnya. Dan di sini si Adam ini mulai mikir tarik nih. Dan kalau dipikir-pikir, semua keanehan yang terjadi pada dirinya, dia ngerasa masuk akal kalau itu turunan dari ayahnya. Nah, di sini si ayah yang tahu kalau si Adam datang sendirian ke hutan itu, dia pun ngerasa sangat khawatir sama si Adam ini nih. Lalu si ibu yang di jalan, dia pun dicegat oleh bawahan si Herko. Dan cekit, berhentilah si ibu. Dan dia pun disuruh untuk turun dari mobilnya. Nah, di sini ayahnya ini mulai akrab dengan si Adam. Sampai kaki si Adam yang terluka, dia pun disembuhi sama kekuatan Bigfootnya. Set, anjing, keren juga nih ayahnya. Nah, di sini si ayah juga mencoba bermain dengan si Adam. Di sini si ayah juga ngajarin berbagai hal dengan menggunakan kekuatan Bigfootnya.
Mulai cara nguping tetangga ngomongin jarak jauh, sampai diajarin lari ala copet, hingga pada akhirnya si ayah juga memanggil semua teman-teman hewannya, dan si Adam ini diajarin ngomong sama mereka. Nah, teman-teman saya ini terdiri dari rakun, ada burung pelatuk, tupai, sampai beruang yang sangat besar banget nih. Nah, saat itu juga hutannya ini sedang kedatangan pemburu, dan di sini para hewan-hewan itu akan mengusirnya dengan cara yang paling aneh nih. Nah, si tupai ngosongin pelurunya nih, lalu si beruang datang. Wow, anjing. Dan si pemburu itu yang panik, dia pun langsung menembaknya dan meledak. Nah, pura-pura matilah nih si beruang. Dan di sini si pemburu yang ngerasa bangga selfie lah nih dua racun ini, dan cekrek. Tapi tiba-tiba ya si beruang ini kembali bangkit, udah kayak zombie aja nih si beruang. Nah, di sini si Adam yang melihat itu, dia pun merasa sangat terkesan, sampai dia pun bilang, "Ayah, itu sangat-sangat brilian." Nah, sampai pada akhirnya mereka ini berenang di danau. Nah, singkat cerita nih, di sini saya ini mulai cerita masa lalunya, dan dimana ketika si ayah menganalisa penemuan rambut yang selalu tumbuhnya, dan dia pun datangi oleh si Herko, dan dia mencoba untuk mengundang si ayah, tapi saya ini menolak, dan hingga pada akhirnya semua penemuan itu pun dihancurkan. Nah, hingga pada akhirnya juga saya ini memutuskan untuk bersembunyi di dalam hutan. Nah, kita kembali lagi ke Sibu lagi nih. Nah, dia ini ditangkap oleh si Herko dan memaksanya untuk mencari si Adam serta ayahnya yang si Herko pikir masih hidup. Lalu saat si rakun sedang mencari makan, dan mereka ini melihat kalau si ibu sedang ditangkap. Nah, si Adam sendiri, dia ini sedang makan bersama ayahnya. Lalu gak lama kemudian si rakun juga datang ke situ, dan dia pun memberitahu kalau para bawahan si Herko akan datang ke hutan. Nah, di sini si Adam yang sadar kalau dirinya sedang dicari, dia ini menunjukkan wujudnya agar ayahnya tidak diketahui oleh mereka. Lalu si Adam juga dimasukkan ke mobil, dan dia pun bertemu dengan ibunya. Dan saat itu juga si Herko ini menguping hingga mengetahui persembunyian ayahnya si Adam. Dan dia ini menyuruh bawahannya untuk masuk ke dalam goa. Tapi di sini, bak! Ya, ternyata si Herko ini telah ditipu oleh si Adam. Nah, di sini si Herko yang emosi lalu membawa si Adam pergi menggunakan mobil. Lalu bawahannya ini dia pun membakar hutan, serta si Adam ini terperangkap di sana. Dan dirinya ini mulai sesak napas. Lalu si ayah pun muncul dan langsung menyelamatkan si Adam. Namun sialnya, si Herko ini melihat itu, dan dia pun langsung menembak bius ayah si Adam, dan mereka pun berhasil menangkapnya. Nah, pas si Adam terbangun nih, semua hewan pergi mencari tempat tinggal baru. Lalu dia ini mencoba untuk mengejar mereka, dan untuk bersama-sama menyelamatkan ayahnya, karena ayahnya telah menjadi teman mereka sudah cukup lama. Dan hingga pada akhirnya, semua hewan itu pun setuju. Lalu si Adam bersama teman-temannya, mereka ini mengejar mobil si Herko, dan mereka pun berhasil menaikinya. Nah, kita pindah ke si Herko nih. Nah, dia ini sekarang sudah berhasil menciptakan rambut lebatnya dari DNA ayahnya si Adam. Nah, saat itu juga si Adam ini berhasil masuk ke dalam perusahaan si Herko. Nah, lalu dia ini menggunakan pendengaran jarak jauhnya untuk mencari ayahnya, serta menyuruh si burung pelatuk buat menghancurkan kamera CCTV. Nah, mereka ini berhasil menyusup ke sana dan menjebolkan ruang keamanan. Dan bak! Pingsanlah tuh penjaga. Nah, di sini si Adam yang tahu keberadaan ayahnya ini, dia pun menyuruh para hewan untuk bersiap-siap untuk menerobos ke sana. Dan pupak! Dan diabrik-abrik satu tempat sama si beruang. Dan pupak! Anjay, keren juga. Tapi hal itu gak berselang lama. Para hewan-hewan itu malah berhasil ditangkap oleh para penjaga. Dan di sini lalu si Adam ini menemukan ayahnya.
dan ia mengajak ayahnya untuk pergi dari tempat itu. Tapi saya ini menolak karena mengingat semua ini untuk melindungi istri dan anaknya. Nah, karena terlalu banyak drama nih, di sini datanglah si Herko. Lalu dia ini menyuruh si Adam untuk pergi dari sana, dan semua teman-teman hewannya sudah tertangkap. Nah, lalu di sini si Adam ini mencoba menekan tombol darurat, dan koek 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 bunyilah tuh alarm. Dan di sini si Adam ini berhasil lolos. Dan semua orang yang mendengar alarm itu, mereka ini berlari ketakutan, serta Herko juga digigiwing di bawah-bawahannya keluar. Nah, pada akhirnya si Adam ini balik lagi nih, dan dia pun akan membebaskan teman-temannya. Dan dia juga kembali ke ayahnya dan tetap mengajak ayahnya pulang. Nah, pada akhirnya saya juga sadar karena melihat tekad dan keberanian si Adam. Akhirnya saya juga memutuskan untuk kabur bersama-sama. Nah, sekarang kita pindah ke ibunya si Adam nih, di mana si ibu ini ditahan oleh bawahannya si Herko di rumahnya. Nah, pas salah satu mereka ke kamar mandi, dia ini melihat rambut si Adam. Dan dia lalu memberitahu atasannya bahwa si Adam juga seorang Bigfoot. Dan si ibu yang mendengar hal itu, dia pun tidak tinggal diam dan pedekam, anjing. Nah, si Adam bersama ayahnya nih, dia pun datang ke ruang penelitian, dan di mana dia ini akan merusaknya hingga gas beracun pun mulai bersebaran di mana-mana. Dan mereka berdua ini berhasil kabur, tapi sayangnya mereka ini bertemu dengan si Herko. Dan di sini mengetahui kalau si Adam adalah seorang Bigfoot, di sini si Herko ini sudah tidak membutuhkan ayahnya lagi, dan dia pun langsung menembak ayahnya dan dibuang ke jurang. Nah, si Adam yang melihat itu, dia pun langsung ngamuk. Lalu si Adam ini langsung menodongkan tembakan suar dan menembakkannya tepat ke arah pabrik yang sudah dipenuhi oleh gas beracun tadi. Dampak, hancur atau pabrik. Nah, si Herko yang berlari, dia pun ikut jatuh ke dalam jurang. Dan si Adam juga di sini menemukan ayahnya yang tergeletak pingsan di sana. Ia lalu berusaha menyembuhkan ayahnya dengan kekuatan Bigfoot miliknya. Dan hiat, dengan kekuatan jin iprit dan hutang belum dibayar, bom takapum takapum. Wah. Nah, di sini si Adam pun berhasil melakukan hal itu hingga ayahnya sadar. Tapi si Herko ini yang terbangun, dia pun ingin menembak mereka. Tapi tiba-tiba, pot, ya si ibu ini berhasil menembak bius tepat di mesin EE-nya. Nah, mereka bertiga ini akhirnya bisa bersama-sama setelah sekian lama berpisah. Nah, esoknya si Adam ini dibangunkan oleh teman hewannya untuk bersekolah. Dan dia ini mulai menjalani hidup dengan rasa senang sebagai keluarga kecil yang sempurna. Nah, film ini diakhiri saat di jalan datanglah trio ubur-ubur yang mencoba menghentikan si Adam. Namun di sini dirinya ini sudah tidak takut lagi, dan dia pun memanggil hewan-hewan hingga membuat mereka berlari ketakutan. Lalu si Adam juga didatangi teman wanitanya, dan mereka berjalan menuju sekolah tanpa sebat terlebih dahulu. Dan cerita pun mamat. Oke, gua dari tim El Pengencerit, dan seperti biasa, terima kasih.